Tahi, boleh dimulai dulu Bang. Ya, kita mulai ya, ya. Ya, selamat sore sekali lagi. Terima kasih juga kehadiran rekan-rekan media pada kesempatan ini. Kalau nanti ada mau bertanya, ya silakan bertanya ya, tergantung dari perkembangan hari ini, karena ada beberapa juga statement dari pihak sana gitu. Yang kami mau sampaikan begini ya, nanti Pak Karta bisa tambahkan ya, bahwa selama ini kan seolah-olah tuduhan itu sudah dilempar ya, bahwa ada pengusiran ya, dan kami sudah jawab itu nggak ada ya. Tidak pernah ada pengusiran, artinya kepergian Ibu Desiree meninggalkan tempat tinggal bersama, itulah inisiatif dia sendiri ya. Kemudian itu sudah berkali-kali kita bahas ya, saya pikir sudah selesai. Yang kedua yang sangat penting yang kita mau angkat adalah masalah apakah ada izin daripada klien kami, dalam hal ini saudara Hotma, untuk mengosongkan rumah itu sedemikian rupa gitu. Sekarang logikanya kan begini, kalau sekarang ribut mengenai harta bersama, di sana tuh teriak-teriak terus, mana hartanya? Kok nggak ada yang dioper sampai sekarang dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kan udah berkali-kali kita bilang kemarin, mengenai harta bersama itu, kalau memang mau diselesaikan di luar pengadilan, yang saya katakan kemarin, mari baik-baik forumnya, kalau minta tuh tangannya di bawah, kan gitu ya kan. Nah, kalau katakanlah sudah dimediasi tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, artinya mediasi internal, itu kan bisa dimungkinkan kalau nanti katakan lembaga perkawinan ini bubar, baru nanti digugat mengenai masalah hartanya, gitu. Jadi jangan terlalu ribut-ribut. Kami dikasih apa? Kami dikasih apa? Loh, ini kayak pengemis nih, ya kan? Jadi kalau lawyer yang benar, nggak teriak-teriak kayak ngemis gitu minta bagian. Karena bagian itu sendiri sudah diatur ya oleh undang-undang. Harta bersama itu dibagi dua. Apa yang didapatkan sejak hari pertama perkawinan sampai bubarnya perkawinan. Jadi kita mau tegaskan lagi, jangan dibikin masyarakat bodoh. Nah, kemudian kembali kepada masalah tadi ya, izin. Kapan saudara Hotma Sitompul pernah mengizinkan barang-barang itu keluar dari rumah? Itu kan adalah inisiatif daripada anaknya ya, kalau nggak salah namanya Pria ya. Itu bisa kita buktikan, yang selama ini kita belum pernah sampaikan secara terus terang dan secara transparan gitu ya, mengenai masalah barang-barang itu. Nah sekarang ini kita kasih lihat nih, videonya jelas supaya ini menjadi acuan ya. Nih coba nih lihat ya. Ini kan di video kan ini ya. Inilah barang-barang yang diangkut nih. Ke tengah lagi bang. Sini lagi bang. Lagi. Kemana ini ke sana? Sini nggak kelihatan. Sini bang. Sini bang. Gantian Bang. Oke, begini. Nah. Itu apa itu bang? Ini itu aja ada Lemari ya, lemari, pajangan, segala macam. Ini video ya. Sebentar ya, tahan ya, 1 menit saya kasih tunjuk bukti-bukti lagi yang foto yang lebih jelas gitu ya. Foto apa tuh? Apa ya barang-barang yang diangkutin itu. Mana dia bos? Diangkut oleh anaknya. Ibu Desiree. Anaknya Ibu Desiree. Ya, yang namanya Pria. Maka kan kemarin saya sudah sampaikan di media, kalau kami mau nakal, ya toh, kalau kami memang mau balas-membalas, saling menyusahkan, kita bisa laporkan itu anaknya. Apa laporannya ya? Karena tidak ada persetujuan, ya kan, mengambil barang, ya kan, walaupun katakanlah itu harta bersama, tapi tidak ada izin, ya, seorang anak mengeluarkan barang-barang itu sebagian besar dari rumah tempat kediamannya Pak Hotma, itu kan namanya pencurian di dalam keluarga, kan gitu. Ada pasalnya, ada, gitu. Itu kan keluarga bang? Mungkin pihak keluarga, anak juga atau keluarga kamu aja, coba kamu keluar dari rumah, kamu ambil barang-barang bapakmu, bisa kamu dilaporin. Oh bisa tuh bang ya? Lo ya bisa loh. Ada haknya ya? Desiree juga kali kan? Ya, oke. Nih ya, ke handphone tunjukin aja, bos. Ini satu-satu ya, dari handphonenya dari paling atas tadi aja, bos. Iya. Ya.
Nih. Inilah kejadian sesudah tanggal 7. Berapa banyak, jadi jangan dibilang dari keluarga. Berapa banyak barang-barang yang dikeluarkan dari rumah sampai memakai mobil bak, ya, bahkan ada mobil truk 2 tuh. Nanti kita tunjukin, cuman tadi nggak sempat dikirim ya. Ada 2 truk besar, ya. Apa yang dikeluarkan? Itu juga tempat tidur, lemari. Saya mau kasih tunjuk di sini bahwa inilah hal-hal yang tidak beretika juga. Di dalam hal kejadian suami istri lagi bertengkar, suami istrinya minggat, kemudian barang semua dibawa. Apa itu? Tuh. Ini meja yang berat nih mejanya nih. Ini meja kayu yang beratnya mungkin ratusan kilo, itu juga diangkat. Ya toh? Oh, dikit bang. Oke. Bang tengah dulu. Iya. Nah, bang tengah dulu bang. Tas ulang deh bang. Oke. Oke. Ya, itu juga ada. Tadi udah kalau nggak salah itu. Nah, satu lagi yang terakhir nih. Kalian tahu kan kalau di rumah itu namanya orang tuh, kalau orang AD katanya ya. Kita juga nggak ada brankas gitu ya. Apalagi selevelnya Pak Hotma, gitu. Ada brankas. Kalian tahu dong kalau brankas isinya apa? Surat-surat penting, barang-barang berharga segala macam. Nah, brankas ini sekarang masih ada ya di rumah, di kamar. Tetapi kami yakin ini isinya udah nggak ada. Apakah benar seperti itu? Apakah katakanlah barang-barang tadi itu dibelikan dari harta bersama? Itu kok sekarang ada masalah, main ambil aja, main bawa aja semua dan lain sebagainya, sampai brankas saya dikosongin. Di mana di sini coba logikanya? Itikat baiknya di mana? Ya kan? Jadi jangan semata-mata melihat bahwa dari expose di media bahwa wah Pak Hotma ini begini, Pak Hotma pelit, inilah segala macam. Lihat aja tata cara atau cara yang dilakukan oleh istri itu ya menghadapi permasalahan seperti itu. Bukannya datang ke rumah saya bilang baik-baik, ya kan? Mungkin kemarin ketelepasan saya ngomongnya, tapi pantas juga saya pikir cium kaki, cium tangan gitu ya. Saya pikir nggak ada salahnya kok suami sendiri. Jadi kadang-kadang saya lihat, wah orang bilang kok persyaratannya kok begitu, enggak, ya kan? Artinya itu pantas masih dilakukan. Karena klien kami dalam hal ini sampai detik ini juga masih tetap menunggu. Begitu ya Pak Kata, masih tetap menunggu. Apa sih yang mau dilakukan oleh pihak sana gitu. Ya kan? Kalau katanya mau menyelesaikan, ngomong dong penyelesaiannya. Ini kan enggak, cuman apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan? Hei, kau nggak dapat apa-apa kalau cuma teriak di pinggir jalan. Tuh, saya bilang sama pengacara. Kau nggak dapat apa-apa kalau teriak di pinggir jalan. Karena apa? Pembagian itu bisa dilakukan di luar pengadilan, bisa di dalam pengadilan. Sesudah kalian expose, masing-masing pihak, terutama klien kami sudah begitu tersinggung, begitu sakit hati dengan segala macam stigma yang kalian timbulkan. Sekarang, woi mana bagian kita segala macam, berjuang dapetin, berjuang, kan belum tertutup pintu, silakan, yuk selesaikan di pengadilan. Tapi itu sementara dari saya. Iya kayaknya. Iya. Ya, kita nggak tahu, makanya saya bilang. Artinya saya nggak mau detail dong, ya cerita apa aja di dalam situ, ya kan. Tapi artinya inilah harus ada keterbukaan dong. Sekarang mau minta ini, minta itu, minta ini, yang udah digondol dulu itu nggak dihitung, gitu loh. Bukan mau norak. Nanti orang bilang, oh Hotma itu ompul pengacara gede, meja aja dihitung. Bukan masalah meja dihitung, ini dihitung, berlian dihitung, bukan itu masalahnya. Tapi ada tata cara, ya, ada etika yang mesti tempuh juga dong, ada tata keramanya juga dong. Jangan pergi segala macam, pergi nggak permisi, terus ngegondol, ngambilin barang. Namanya apa itu? Namanya apa coba? Maling. Maling, betul tuh jawabannya tuh dari media bilang maling. Maka saya bilang ada pasalnya pencurian dalam keluarga. Tapi kami masih simpan, kita masih tahan, kita nggak mau. Makanya kalau mau datang baik-baik, minta baik-baik, minta hal-hal yang memang wajar diminta. Bu Desi tahu kok mana yang menjadi haknya dia. Tahu. Jangan sekarang diributin Antasari 79. Tanahnya itu dibeli Pak Hotma sebelum menikah. Udah, coba dibantah, buktikan nanti. Kalau memang kalian punya dokumen, sertifikat, dan bisa dibuktikan bahwa dalam apartemen itu dibeli di dalam perkawinan, silakan dibuktikan.
Kami sudah sampaikan begitu, ya kan? Kalau mau ditunjukkan waktunya nanti bukan di sini. Kalau nanti ini urusan berpanjang ke pengadilan, nanti di pengadilan kita keluarkan bukti itu bahwa itu dibeli dan itu tanah adalah miliknya 100% ada miliknya Pak Hotma Hasitompu. Apa tanah yang Rumah aja. Nah, sekarang persoalannya kan masalah pagar lagi. Nah, pagar itu kan dibilang kita nggak mengatakan bahwa kita paling benar. Silakan diukur sama BPN. Karena dulu waktu dibeli itu kan jadi bergabung. Mana batasnya juga kita nggak tahu. Pak Hotma merasa batasnya itu, maka dipagar sama dia. Kalau pihaknya Bu Desi mengatakan, oh itu pagarnya lebih segala macam, silakan diukur, ya kan? Tapi dulu semuanya itu kena menjadi satu kesatuan, nggak ada yang ribut kok. Pak Hotma beli juga di belakang itu, ya untuk memberi kesenangan kepada keluarganya, istrinya. Dibeli tanah seluas 4 kali sekian meter, coba 182 bagi 4 berapa itu? Pokoknya totalinya 182 meter. Itulah yang diberikan, ya kan? Sementara sekarang diributkan yang belum diukur ini, ya belum tentu salah siapa segala macam. Udah ribut seolah-olah ini penyerobotan gini. Loh, itu kan dulu kan bicara sampai sekarang juga mereka masih menantu sama mertua, gitu ya kan? Jadi kalau memakai itu biasa-biasa aja. Sekarang mertua juga pakai 182 meter. Saya cuma teriak aja ini supaya sana denger, supaya sana ngerti gitu loh ya kan, paham juga. Jangan cuma nuntut mau-maunya dia tanpa dasar. Kita kalau mau tuntut juga kalau bisa kembalikan dong 182 meternya. Pihak sana bilang katanya Nanti norak katanya, tapi Bang. mau hitung-hitungan, kembalikan kalau begitu. Pihak sana bilang katanya kalau misalnya mau diambil ya silahkan boleh diambil. Nah, boleh diambil. Ya sudah kembali, jangan diambil dong. Kembalikan aja. Ya kalau misalnya memang pihak sini mau minta itu, pihak sana bilang katanya silakan aja gitu kalau misalnya. Iya, ya silakan ya. Oke kalau begitu. Kalau memang dengan sukarela diserahkan, nggak apa-apa nanti kami ambil, gitu. Karena memang itu tanah yang dibeli oleh klien kami, ya. Cuman karena memang perhatian, mau baik kepada orang tua, kepada mertua, gitu. Kalau mau diserahkan kembali nggak apa-apa. Nah sekarang apa yang mereka ributin? Jangan bilang gini, apa yang Pak Hotma over sama kita? Nah sekarang saya balik tanya, apa yang kalian rasa menjadi hak kalian? Coba sampaikan ke kita, over ke kita dong. Cumpaminya sekarang buktikan bahwa oh ini tanah dibeli dalam perkawinan segala macam sehingga kami punya bagian begini-begini. Silakan buktikan, ya. Nanti kita akan fair menilai gitu ya kan. Mana yang merupakan harta bersama, mana yang merupakan harta bawaan. Artinya sudah ada sebelum perkawinan. Yang ada sebelum perkawinan itu nggak bisa diapa-apain, ya toh. Kita bicara hukum, ya kan. Yang didapat di dalam perkawinan sampai bubarnya itu menjadi harta bersama. Gitu. Makan. Jadi gini ya. Saya minta Bu Desi jangan kamu benturkan Ribu dengan menantu kamu, menantunya Ribu yang namanya Pak Hotma Hasitompu. Karena biar bagaimanapun itu masih mertuanya dari Pak Hotma Hasitompu. Desi masih istrinya Pak Hotma Hasitompu. Bam masih anak sambungnya dari Pak Hotma Hasitompu. Jadi jangan kamu, suami kamu buat sedemikian rupa sebagai orang yang terhina, ya. Jangan. Jadi Bu Desi dengan hormat, kembalilah kamu dengan hati yang baik, tinggalkan Hotman Paris, ya. Jangan, sekali lagi saya bilang, jangan benturkan mertuanya Hotma yang katanya juga melalui gugatan tahun 2018, ya, bahwa itu kamu diangkat sebagai anak angkat, ya, dan Ribu pun akhirnya mengakui kamu sebagai anak angkatnya. Nah kemarin-kemarin ini kemana? Jadi hormatilah Pak Hotma, ya. Dia bagaimanapun adalah tetap masih suami kamu sebelum ada putusan pengadilan, ya. Jangan kamu lepas ini sama orang lain. Jangan kamu lepas ini dengan Hotman Paris. Jadi rusak keluarga kamu, malu kamu di mana-mana. Orang tidak simpatik sama kamu kalau cara-cara kamu seperti itu. Ribu itu udah terlalu tua dan juga susah mengingat lagi satu persatu. Mana Pak Hotma, jangan-jangan dengan Bu Desi sendiri pun Ribu udah lupa.
Yang mana Desi? Siapa Desi? Siapa Hotma? Siapa Bam? Nah inilah yang saya kemarin kita ribut-ribut segala macam. Sudahlah, kamu dengan hati dingin, ya, kamu kembali kepada jati diri kamu bertobat, ya, minta maaf ke Pak Hotma, cabut kuasa Hotman Paris. Persoalan ini kita selesaikan di pengadilan. Jadi jangan hanya melulu harta itu tidak dibawa mati, ya. Harta itu adalah kalau kamu nanti mati itu pasti ditinggal. Jadi kamu mesti menjadi orang yang baik seperti awalnya dulu. Bang, ya kan, aku salah begini-begini. Kenapa mesti malu kok? Nggak usah di depan media lah, ya kan? Mau? Kalau mau minta maaf nanti saya fasilitasi. Desi kontak ke saya, kau kenal baik kok udah 30 tahun. Nanti saya mediasi, ya toh? Untuk menyampaikan kepada klien saya, ya kan? Saya pikir itu yang bisa kita bantu lebih jauh. Tapi kalau memang itu juga nggak mau ditempuh, ya sudah, silakan berjuang di pengadilan. Jangan teriak-teriak minta malu, ya, kepada lawyernya sana juga. Mana bagiannya klien kami? Sampai saat ini tidak ada kemajuan sejengkal, sesenti, segala macam, dan tidak ada yang ditawarkan. Hei, mau jadi pengemis minta di pengadilan sana. Pak Hotma itu masih sayang dengan Ribu. Kalau saja Pak Hotma mau melaporkan Bu Desi dengan pengangkutan barang-barang dari rumah tanpa seizin, ya, kemana tuh barang-barang ditaruh? Ke tempatnya Ribu. Ribu sebagai apa? Coba menampung barang-barang yang memang tidak disetujui oleh tanpa seizin Pak Hotma dibawa keluar. Ya penadah kan? Apa Pak Hotma tega melaporkan? Tidak mungkin kan? Pak Hotma masih sabar. Tapi jangan Pak Hotma dipaksa untuk berbuat dengan jalur hukum. Itulah yang Pak Hotma sampai sekarang menahan diri, ya, gitu. Masalah tanah, masalah barang segala macam. Lebih banyak barangnya Pak Hotma yang memang pindah ke sebelah. Nah sebelah yang nampung siapa? Rumahnya Ribu. Masa kita bilang Ribu jadi penadah? Kan tidak baik, tidak sopan. Yang Ribu sendiri pun tidak tahu barang apa ini. Ribu kan taunya cuma taman, ikan koi segala macam. Barang-barang penuh begini dia pun nggak ngerti, udah terlalu tua gitu. Kita kasihan. Inilah saya memang mengetuk hatinya Bu Desi supaya Bu Desi sabar, sadar dan berdoa biar kamu bisa kembali lagi sebagai Bu Desi yang lalu-lalu, menjadi Bu Desi yang jadi panutan ibu-ibu. Kalau sekarang ibu-ibu netizen semua udah pada benci sama kamu karena kamu umbar ini dengan Hotman Paris untuk kemana-mana supaya mencari simpatik. Terbalik, simpatik itu tidak datang, malah caci maki yang datang. Itu saya pikir intinya. Oh ada, saya nggak bilang saya ya, tapi ada orang-orang kita ya. Nggak apa-apa saya sebutkan nama di sini ya. Saudara atau adik kami Andi Simangunsong. Itu dari awal masalah ini sudah coba memediasi kedua belah pihak. Bu Desi ke Pak Hotma sampai capek dia, kasihan 3 minggu nggak ada juga. Kenapa? Berkeras kepada tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Itu saya bilang. Jadi nggak ketemu sampai akhirnya kemudian nggak tahu bagaimana ada yang rekomendasikan dipakailah ya sama Bu Desi ini pengacara ya yang diharapkan ya bisa menyelesaikan, ternyata bukan menyelesaikan, bikin babak belur semuanya, ya kan? Malah bikin kacau balau, malah berantakan. Pesan saya terakhir adalah selesaikan baik-baik pada waktunya, masih ada untuk bisa diselesaikan baik-baik. Masih ada. Kenapa? Toh belum ada yang memulai berangkat ke pengadilan. Ya toh? Kami udah dikatakan tadi sama saudara saya Muarakarta, Pak Hotma masih menunggu kok. Ya kan? Kalau sana udah nggak sabar silakan aja ya, mau fight kita siap. Kalau sana bilang siap lawan 10 pengacara katanya gitu, enggak lah, kita cuma berdua aja kok, nggak pernah ada 10 kita, ya kan? Kalau lihat surat kuasanya dia tuh ada 16 di surat kuasanya, cuman ya pengacaranya gitu, pengacara yang masih muda-muda ya, masih kinyis-kinyis, nggak berani dia berhadapan sama kita gitu ya kan? Nah kalau jalan tadi yang saya sampaikan nggak ditempuh, ya kan, silakan menunggu nanti hasil keputusan daripada pengadilan.
Dan itu saya bisa pastikan akan berjalan tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun. Nanti kalian ya, Desi umurnya sudah banyak, klien saya juga udah banyak. Jangan nanti sampai mati kasus ini nggak kelar, ya. Menurunkan ya kasus-kasus ini kepada anak-anak, nggak baik, nggak baik. Sekarang di level kalian kok, ya. Yang suami istri itu adalah Desi sama Pak Hotma. Selesaikan, Bu Desi ngalah, harus banyak ngalah supaya bisa selesai. Kalau masih tetap menuntut yang enggak, ya kan, melalui pengacara yang selalu terus teriak-teriak seperti orang meminta-minta, seperti pengemis sekali lagi, ya udah. Kalau pengemis kita mau kasih, kita kasih, kita nggak kasih urusan kita kan gitu. Kenapa? Ada tempatnya kok ranahnya di pengadilan. Silakan di sana. Kalau ada konteks Bang, lain. tapi katanya itu udah nanti untuk dulu, yang nanti kedua dulu, nanti. kalinya, Bang. Tidak. Jadi itu bukan forumnya ya. Artinya itu memang dia membela dan dia menerima haknya untuk dibayar, itu aja. Nggak ada lagi yang lain kok. Itu kan udah dijawab sama Dirjen Kesejahteraan Sosial di Kemensos. Jadi enggak lah. Kalau di pengadilan ribut-ribut segala macam ya ada mulut orang lah. Nggak ada kalau itu nggak ada. Bunyi begitu aja, Ya. biasa. Itu sebagai saksi. Saksi boleh aja. Saksi itu kan siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang mengalami, kan gitu. Jadi kalau cuma dengar-dengar, lihat-lihat, mengalami, yang repot tuh kalau menjadi tersangka, ya jadi terdakwa. Jadi itu nggak ada urusannya, dan itu nggak ada urusannya sama kasus ini. Ya. Jangan dikembang-kembangin. Ya, Ya. nanti Dikembalikan kemana? Ke Bu Desire. Kembalikan emang siapa punya? Katanya punya Bu Itu Desire. Pak Hotma punya, ngaco Nah, aja. dan dengan mobil dan kendaraan yang diambil 2 itu, Bang. Makanya Gimana? ngomong baik-baik dah, nanti kita tengahin untuk selesai kalau hal-hal begitu. Ya toh, Puncak itu juga punya Pak Hotma. Ya ada semua transaksinya, alas haknya semua jelas kok. Ya toh. Kalau mau minta, makanya saya bilang minta baik-baik. Nanti kalau kena tangan di bawah, nanti seolah-olah dibilang, "Oh, Pak Partai ngomongnya mesti kayak merendahkan diri." Enggak lah. Ya kan minta juga minta sama suami kok. Papa Hot, dulu kan mesra bilang sama Papa Hot, gue minta ini, minta itu, gue minta villa, minta aja. Gitu. Alah, Hot mama. Kalau sama Orang itu, baik, Bang, hitung-hitungan aja. Itu juga kan udah dijelaskan tuh sama si Patra, mobil itu milik yayasan. Jadi Pak Hotma yang beli. Namanya orang kesel. Ya orang lagi kesel kan begitu. Kalau lagi indah semua juga enak. Ya kan? Tapi kalau sampai ribut-ribut kan semua juga ya gitulah, egois. Gitu. Jadi katakanlah Pak Hotma tersinggung segala macam, ya diambil. Dari satu sisi orang bilang, "Oh, kejam amat sih mobilnya diambil." Tapi kita bicara hak, ya. Pak Hotma bilang itu hak kita kok. Itu yayasan punya, biar dipakai yayasan deh. Tarik balik lagi ke yayasan. Sekarang kalau memang betul itu mobil mereka yang beli, milik mereka, berarti Pak Hotma salah dong mengambil, ya kan? Merampas namanya itu. Berani nggak lapor? Kalau memang merasa Pak Hotma ngambil mobilnya, lapor. Berani nggak? Nggak berani, kan? Urusannya yang lain-lain yang intinya dilapor. harus baik-baik lah ngomongnya ya, Bang. Intinya baik-baik. Iya, Kalau seorang baik-baik, istri ingat, lah. Desi, kalau baik-baik, saya kenal baik sama kamu. Kita bantu untuk memediasi ini. Tapi kalau keras-keras, ya, saya nggak mau sampaikan kan, saudara saya udah katakan apa yang harus dilakukan kepada pengacaramu itu, udah dijelaskan tadi. Ya udah, lakukan aja itu, biar kita bisa lebih enjoy menyelesaikannya. Simpel ini. Orang itu selesai, ini juga selesai, gitu loh, dengan nyaman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.